Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti udah nyeruput kopi. Ya, ya. Teman-teman di channelnya ini, kalau saya saat ini lagi megang ketapel, berbicara ketapel ini mungkin di setiap daerah itu akan ada berbeda penyebutan ya. Berbeda penyebutannya. Kalau di Jakarta atau Betawi ini disebut ketapel atau ada yang bilang ini selepetan ya. Kalau di daerah Takaran karena Sunda ya, karena Jawa, kalau Jawa juga pelintengan ya, pelintengan. Dan kalau di mana Sunda itu biasanya gandring ya, gandring. Kalau dulu orang mungkin kalau yang di generasi kelahiran 70, 80 atau di awal 90 tahu ketapel ya kan, ketapel itu dari Cagak, dari ini. Nah, seiring perkembangan zaman ini, kebetulan memang ketapel itu tradisional ya, sudah mulai ramai lagi diangkat hingga sekarang masuk ke ranahnya nasional ya. Nah, kalau berbicara ketapel, orang tahunya dulu itu bahwa ketapel itu bikinnya dari cagak ya, cagak dekat pohon ya, pohon bambu ya, pohon rambutan dan pohon lain. Nah, seiring perkembangan zaman, ketapel itu ada banyak jenisnya dan banyak bahan-bahannya ya. Gitu. Nah, alhamdulillah pada saat ini saya kebetulan tidak banyak berbicara ketapel, tapi berbicara tentang pembuatan ya, maker atau pembuat ketapel. Karena memang mungkin orang lihatnya, ya kok gue tahunya kan ini cagak pulang, tapi ternyata di sini di hadapan saya ini ada banyak ketapel jenis-jenisnya dan tipe-tipenya juga dari bahan-bahannya. Nah, kebetulan saya juga sudah didampingi ya. Nah, kebetulan nih ada sahabat saya nih, Bang Sarip, salah satu maker, ada Bang Topik Hidayat, ada Bang Buluk, ada Bang Simon Kowal, bukan Simon Kowal nih yang di juri-juri yang Simon dan teman-teman dari komunitas ketapel ya. Nih, Bang Sarip. Ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari ya. Selamat gini hari. Kalau misalnya kita bilang malam juga masih sore, ya kita bilang malam juga kita bilang sore tapi udah gelap. Nih Bang Sarip. Ini kan kalau kita berbicara ketapel nih, ya kan tahunya nih dari cagak aja nih. Nah, sebenarnya nih kan saya tahunya dari menghormati teman-teman dari komunitas ketapel nih. Nah, Bang Sarip ini sebagai seorang pembuat atau maker nih. Nah, saya pengen tahu nih, selain dari cagak kayu ini, dari bahan apa nih? Bahan apa aja yang bisa dibikin dari ketapel? Nah, ini nih. Oke, saya jawab pertanyaan dari Bang Pedro ya. Mengenai dari bahan apakah ketapel itu dibuat? Ya. Saya kira bahan apapun bisa dibuat untuk membuat ketapel. Yang penting yang utama atau utamakan safety dan kekuatan. Safety, aman, dan tidak berbahaya untuk kita sendiri. Pengguna dan ya, karena ketapel itu adalah di mana cabang atau cablak yang ditarik oleh karet untuk melontarkan peluru dengan alat kantong peluru seperti ini. Nah, kayak gini. Saya ada juga nih tentang ketapelnya. Peluru ditaruh di sini seperti ini. Ya kan? Kalau kita tarik, kita lontarkan. Nah, itulah yang disebut permainan ketapel. Semua daerah, semua negara punya yang namanya alat seperti ini. Yang kita bilang ketapel, bahkan bahasa Latinnya itu berasal dari katapult. Oh, katapult. Ya. Kalau singkatnya dalam bahasa Inggris fork atau cakrak atau garpu gitu kan. Kalau di Indonesia di kita bilangnya ketapel. Di daerah Betawi bilangnya selepetan. Kalau di Jawa pelintang. Kalau di Sunda bandring. Kalau di Madura petet. Oh, di Madura petet. Ada juga yang bilang padang. Nah, itu saya berdasarkan informasi yang saya tanya di teman-teman di Madura. Kalau kita makan lalapnya petet. Iya. Petet. Oh, berarti kalau di Madura saya baru tahu tuh nama petet ya, petet atau padang. Iya. Tapi dengan maksudnya
sama fungsinya seperti yang kita lagi bahas seperti ini, Iya. yaitu ketapel dengan alat 3 unsur ini, kantong peluru, karet, dan caglaknya. Caglaknya bebas, mau dari apa nih? Kita membuat dari kayu natural ada. Oh, ini kalau ini sebutnya kalau ini natural. Ini caglak natural, gitu. Dimana kita bisa dapatkan dari pohon jambu, pohon mangga, pohon rambutan. Yang penting buat. Berarti kalau misalkan tidak sesuai lagu dong, berarti kalau misalkan ini kan biasanya kalau kita nyanyi tuh supaya nggak pisang jambu, nah kalau ini khusus. Jadi kalau bikin caglaknya jambu, mangga dan rambutan, nah bisa buat caglaknya. Itu, tapi payah nggak bisa. Jadi saya tambahkan seiring berkembangnya zaman, ketapel dulu menggunakan hanya sebatas caglak. Dulu mungkin pakai karet ban, menggunakan kantong peluru itu dari kulit sepatu. Kulit sepatu, bukan? Makanya dulu kulit sepatu itu sepatu kulit yang pada hilang. Iya. Anak-anak di sana. Pengalaman pribadi. Termasuk kita ya, orang yang menggunakan itu. Iya, benar-benar. Nggak boleh meleng. Iya. Tapi seiring zaman itu berkembang, jadi ada produk di mana negara luar itu menciptakan karet. Oh, Karet kita udah tinggal pakai praktis, nggak usah gunting-gunting karet ban dalam. Kantong pelurunya juga ada, nggak usah terlalu lebar karena untuk meminimalis kegagalan. Oh, kegagalan dalam melepas. Dalam rilis. Nah, dari caglak sendiri kita bisa kembangkan. Seandainya kita menggunakan caglak mau kita custom. Nah, contohnya seperti ini. Ini berasal dari caglak seperti ini. Oh, awalnya Ya, dari ini. tapi karena ide manusia itu selalu berkembang, kreativitas berkembang, model-model juga ada, referensi dari negara-negara juga banyak tentang ketapel. Nah, kita mencoba untuk membuat nggak sekedar caglak seperti ini. Caglak bagaimana supaya enak dilihat, custom, ada settingnya, ada stoknya, gitu. Maka jadi ini caglak yang sudah di custom. Ini karya teman kita yang dari Pondok Cabe ya, namanya Bang Guru. Nah, kalau berbicara ini kan custom dari ini kan, karena ini kita tahu udah kayu. Nah, dari bahan-bahannya selain kayu kan, apa aja nih selain kayu nih? Selain kayu ada misal seperti akrilik. Oh, Akrilik atau mika gitu ya. Cuma dia tebal. Tebalnya minimal 1 cm ke atas. 1,2, 1,5 boleh. Untuk tahap belajar dengan apapun bikin aja, dengan akrilik, dengan kayu talenan, dengan HDPE talenan, silakan. Jadi untuk belajar membuat ketapel yang nyaman seperti apa, kita akan menemukan ketapel nyaman seperti apa itu dengan sering membuat. Jangan teori doang, gambar, bikinnya kagak. Oh, berarti ya kan? teori juga harus. Nah, praktekin. Ketika kita mempunyai ide dalam pikiran kita gambar, lalu kita buat. Oh, jadinya seperti ini. Lalu kita coba tes rilis. Cet. Itu memang Dipakai enak. Gitu. Berarti sudah ketemu. Kalau dikatakan kurang enak di mana? Kepalang gambarnya belum pas atau settingnya belum pas gitu ya. Bahasa-bahasa ini yang saya baru tahu tentang ketapel, karena kalau dulu kan saya tahunya nih kalau habis hujan ya kan ke kebun ya kan kita pulung-pulung tuh ya kan cepet kan dari mangga ya kan rambutan punya siapa aja kita sudah ini kadang-kadang pada buah ya tembok kata aja ya. Nah, ini ada juga bahan dari akrilik, dari apa kayu udah pasti ya kan pasti. Nah, ini cukup ini juga nih. Tulang dari tanduk ya? Tanduk. Dari tanduk ya, ini satu tanduk juga dari akrilik. Nah, mungkin juga yang ini rada bagus juga nih, ini ada beda-beda nih. Nah, kalau ini dural. Oh, dural. Tengahnya duralium. Nah, atas bawahnya itu menggunakan mikarta. Udah tahu belum mikarta itu? Mikarta adalah bahan yang dipres. Oh, bahan. Sementara di press itu dia menggunakan cairan kimia itu bernama resin atau dengan katalis. Ketika dia kering dia akan menjadi seperti papan kaku keras gitu. Nah, itu sangat safety, sangat rekomendasi untuk bahan membuat ketapel karena dia aman. Ketika ditarik nggak akan simpal, nggak akan melukai
Oh iya, pokoknya iya, pokoknya intinya kalau yang dari apa namanya Jakarta itu cukup recommended lah ya. Iya, recommended. iya. Bicara soal ongkos dengan Mikarta dan Dural itu harganya agak mahal. Oh, beda. Berarti kita di sini berbicara masalah harga Iya. dan price. Pasti setiap bahan itu Beda. beda harga dan juga tingkat apa namanya kesulitan untuk Tingkat membuatnya. kesulitan membuatnya Gitu. beda. Jadi Makanya ada agak mahal. harga, ada kualitas. Iya. Nah ini kan kalau tadi kita berbicara tentang ketapel duluan. Kalau kita pengen tahu, nah ini tentang pembuatannya nih. Sekarang kita berbicara pembuatannya nih. Nah, untuk pembuatan misalkan dari kayu lah, dari kayu nih, dari cagak itu membutuhkan waktu berapa lama tuh? Kalau jadi siap pakai lah misalkan. menggunakan caglak ya, caglak di custom apa enggak nih yang saya tanya? Cagak kita oldies dah, kayak zaman dulu dan Kalau caglak sih nggak memakan waktu banyak ya. Kita tebang, kita keset kulitnya, ya kan kita bentuk, kita ambil ukur jarak seginya berapa senti, mungkin tingginya sekitar 13, 12 cm atau 11, ya kan boleh. Ya tinggal dikeset kulitnya, diamplas, ketika diamplas sudah ketemu, udah nyaman dipegang. Untuk cara praktisnya di coatingnya menggunakan lem aja. oh berarti kita ini emang dari pilang-pilang ini. Iya. Mungkin orang banyak tanya apa sih pernis seperti apa kan? Kalau pernis kan kita agak repot. Oh, gitu. Kita harus beli pernisnya, beli semprotannya, beli tannernya gitu. Keringnya juga lama. Banyak proses lah lama jadi Saya dengan cepat. saya sarankan lem aja, lem Korea atau Powerju gitu. Karena selain dia bagus untuk coating, lem Korea itu termasuk menguatkan pori-pori si kayu. Jadi kan kalau pakai Iya. ini biasanya meresap nih kan? Meresap. Meresap. Dengan kayu yang rapuh sekalipun seperti ini. Ini kayu busuk ya, namanya spalted. Oh sepakat. Spalted. Kayu busuk itu spalted. Kayu dari kayu asli. Ini sangat rapuh. Kayunya nggak terlalu kuat seperti kayu-kayu jambu. Tapi ketika kita coating dengan lem Korea, dia akan membantu menguatkan tekstur kayu tersebut. Jadi kayak gunanya sama kayak di Jakarta tadi kan? Ya, sama seperti di Jakarta. Nah, pembuatan ini kan mungkin di kalau yang cagak ini yang natural ini lebih cepat ya, apalagi Lebih pengen cepat. main cepat ya, nggak perlu pakai di rapi-rapin. Kalau misalnya udah kayu baru atau barang putar udah termasuk kuat tuh ya kan. Setengah hari jadi, udah siap pakai. Iya, itu tuh kalau yang kayu. Ini kalau berbicara apa lagi, ini jadi mentor ini udah berapa lama nih Pak? Kalau hampir mau 3 tahun. Hampir mau 3 tahun, berarti beliau itu punya pengalaman ini pembuatan ya. Nah, masalah gini, nah yang diantar nih bahan-bahan ya dari mulai apa namanya di Jakarta, dari akrilik, dari kayu pun mungkin bermacam-macam ya. Macam-macam ya. kayu. Nah, dari mulai kayu-kayu yang bercampur ini atau mungkin kayu yang kayu keras, ada kayu kulit ya. Ada kayu. Kita kalau berbicara di luar kayu, kayak di sini akrilik, di Jakarta atau Dural, ini yang paling sulit atau paling lama pengerjaan dari bahan apa nih Bang? Dari bahan yang paling keras itu Dural. Dural dan Mikarta. Ya. Ini berarti ini nih, dua ini nih yang paling susah sama yang paling susah ini. Nah, biasanya buat pengerjaan itu membutuhkan waktu berapa lama? Bisa seminggu. Oh, bisa seminggu kali ya. Dural tuh ya. Dural. Kalau yang kayu mah ya sehari udah jadi. Ya, Nah, dari tipe-tipenya juga kan macam-macam nih Bang. Nah, saya pengen tahu juga nih kan yang saya pernah main ini kan, kalau ini kan ada yang ininya lega ya kan, ada yang kecil, ada juga yang nggak ada gini aja tuh. Nah, itu ada nggak nama-nama ini kan? Kalau dulu kan orang taunya sempetan ini aja. Sekarang perkembangan zaman, nah itu banyak macam ada tuh. Nah, saya mau tahu juga nih, Bang, itu motivasi teman-teman di luar sana nih pemirsa. Kalau sebatas membahas ketapel dalam namanya orang Indonesia atau di daerah kita ya kita cukup mengatakan ketapel atau sepeda. Tapi kalau kita mereferensikan ketapel itu dari luar, itu dia ada istilah bahasa Inggris yaitu kalau jarak ini disebut gap. Jadi agak mendetil kalau orang sana itu menelaah ketapel itu lebih mendetil. Jadi kita boleh aja ambil ilmunya untuk menyamaratakan mungkinnya pemahaman ketapel untuk secara internasional. Kalau ini disebutnya tip, yaitu ketika karet
ditatak lah. Tip. Dan ini ada coaknya yang pakai ikir, disebutnya grouper. Grouper. Oh, grouper ini yang buat. Iya. Kalau kita sih orang Betawi bilang ghost. Iya, benar-benar. Karena biasanya kalau orang kita pengennya gampang-gampang Iya. aja. Jadi gampang diingat kalau bisa bahasa ini. Iya. Grouper apa segala macam dah. Intinya mau kapel ini ya. Ini gampang. Kalau gap itu jarak. Kalau kita itu jarang. Apa mau menggunakan jarak yang 8 cm atau 8,5 atau 9 itu terserah, nanti kita sendiri yang menemukan bagaimana enaknya ketapel. Ketapel kita itu bagaimana untuk nembak enak apa gitu, kita yang akan tahu. Betul, kan ini juga membuat ini tidak mesti standar juga, kadang-kadang sesuai dengan permintaan ya. Sesuai dengan permintaan. Sama bang, saya mau begini, terus lebarnya yang ini lebar sekian. Karena memang pada dasarnya itu ininya standar 8 ya. Dari sisi 8, sisi ini 13 atau 13, 12, 11 boleh. Nah, kalau ininya nih kan kalau ini gap nih, Iya. ini kan tip nih. Iya. Tip ini ada standarisasinya kan ini antara yang ini nih. Kalau tip itu ya, tip itu saya meneliti sendiri bahwa tip itu jangan sampai lebih dari 1 cm. Oh, ketebalannya apa jaraknya Iya, ya? ketebalan dari sini Oh, ketebalan ininya jangan lebih dari 1 cm menurut saya ya. Oh, benar. Tapi masing-masing maker juga punya pemahaman masing-masing. Saya tetap menghargai. Tapi untuk saya, kalau bisa tip itu nggak usah lebar jaraknya. Ini ya, cukup 1 cm atau 1,2 ya. Kenapa? Jangan sampai lebar. Saya mengatakan ketika ketapel ini ditarik, terkadang orang itu lupa untuk konsisten meluruskan frame-nya dia gitu. Nah, ketika dia lupa, kadang kan dia agak lekuk begini, otomatis dia akan mendongkrak si karet kan. Nanti akan diselepaskan atau berubah. Jadi resikonya ketika tip itu lebih kecil, lebih tipis, resikonya semakin kecil untuk mendongkrak si karet. Oh, begitu ada. Jadi gini, kan kelihatan kan? Iya. Jadi kalau ini maker dari Bang Sagi, kita sudah punya standarisasi Iya. bahwa ini tidak melebihi 1,2 cm Iya. dan juga tidak juga kurang dari 1 cm. Iya. Tapi untuk maker lain bagaimana? Ya, silakan maker yang lain punya pemahaman masing-masing. Iya, bukan dari membandingkan, Iya. tapi memang kita punya ciri khas lah, punya Iya, ciri masing-masing. Kita bilang lagi mungkin ya pemain ini atau maker yang lain punya apa namanya, punya standarisasi Iya. untuk membuat, dan itu pun juga kadang-kadang ada permintaan ya dari Iya. customer itu, bang gua pengen yang lebar gini jadi elemen itu macam lah ya, yang penting ya ini ada sedikit memberikan tips ya. Ya, tips. Itu. Nah ini bang, ini kayak konsumen abang ini biasanya dari mana aja nih? Konsumen dari sejak 2 tahun yang lalu ya, konsumen ada aja. Terakhir kita ngirim ketapel ke daerah Magelang. Tapi saya lupa namanya itu siapa waktu itu. Masih pesanan ketapel akrilik. Ya, di sekitar teman-teman sudah ada aja yang pesan. Nah tadi masih soal tipe-tipe nih, kan kita berbahas tentang apa nih? Nah, tipe-tipe kali ini kan bebek. Ya, Kan ini nih, nah ini BBM nih. Ini juga nih kayak punya ilmu nih. Sekarang sesuai kita juga nih. Nah ini juga ada yang kelakuan kecil ya. Mungkin Bang Karim nih, kita udah tahu nih sebenarnya bahwa kita seperti ini buat mereka juga. Nah, proses-prosesnya juga misalkan butuh waktu berapa lama, Iya. tergantung bahan ya, tergantung bahan, tipe, dan juga tergantung pesanan ya. Nah, kalau misalkan sesuai pesanan mungkin agak lama, tapi kalau bikin kondisi massal gitu, produksi massal mungkin sesuai dengan kita menggunakan jasa potong laser. oh gitu.
tapi juga mungkin ya ini bisa misalkan di sana kita pengen apa nih punya kita nih ada namanya bisa juga ada juga. Nih betulan nih kalau abang nih punya trademark sendiri nggak atau apa gitu? Ada. Nah, ini apa nih? Kalau saya udah dari dulu ya, udah bikin logo, yaitu logo Selingkuh. Kebetulan logo sendiri nama kampung saya. Cuma nggak ada maksud apa-apa, cuma agar mudah diingat aja. Bahwa misalkan daerah kota mana udah bosok. Nah, ini logo saya. Nanti kalau mungkin ada pemirsa yang pengen bikin secara khusus gitu kan, nah, bisa menghubungi saya nih di Gosa, di Gosa, mungkin bisa apa masing-masing ke WA atau ke ini mungkin bisa ke Facebook ya. Bisa. Facebooknya apa Pak? Facebooknya Sari Hidayat. Sari Hidayat namanya. Ya, kalau misalkan pengen bisa kasih Facebook ya. Kalau mau tahu di kita di mana, di dunia perketapelan, ya kita searching aja Perkatil. Yaitu apa Perkatil? Persatuan Ketapel Tradisional Indonesia. Di mana kita sudah dinaungi oleh Portina. Ketapel yang sudah dilegalisasikan oleh pemerintah. Dan ingat, ketapel ini sudah diangkat menjadi olahraga. Olahraga apa nih? Olahraga tradisional Indonesia. Di mana dulu ada permainan anak-anak seperti ketapel, seperti enggrang, sumpitan, panah. Itu insya Allah sudah diangkat oleh Portina menjadi olahraga tradisional Indonesia. Jadi mulai tadi olahraga tradisional baik di ketapel sama mungkin di yang dansi masyarakatnya itu udah ada wadahnya dan ini di bawah Portina ya. Iya. Baik Bang, nanti mungkin kita juga selain bahas ketapel, nah nanti juga kita akan membahas juga tadi permainan tradisional. Nah mudah-mudahan juga dengan permainan tradisional ini, nah ini bisa apa namanya mengangkat kembali permainan tradisional itu bisa sudah tertulis oleh zaman sampai punah. Berarti sekarang nih anak-anak sekarang nih sekarang mainan gadget sekarang juga mungkin dengan mereka paling penasaran belajar ya kan ternyata mainan gua atau bapak gua kan jadi gitu ya, harapannya adalah kenapa kita memperjuangkan ketapel ini supaya terangkat gitu, supaya dikenal masyarakat banyak. Agar apa? Agar anak-anak sekarang itu mengenal bahwa permainan jadul itu ya seperti ini, cuma sekarang emang agak modern. Supaya apa? Supaya anak ini tertarik, supaya anak ini hobi dengan ketapel. Mudah-mudahan dia akan pelan-pelan meninggalkan permainan gadget yang mungkin kurang banyak manfaatnya, lebih banyak manfaatnya. Jadi barangnya kalau ini cuma gini doang, juga berarti tingkat konsentrasinya semuanya bermain ya kan, dari otak, tangan sampai posisi Posisi. Nanti ketika punya minat untuk bermain, kita akan edukasi. Kita akan bimbing teknik berketapel yang baik dan benar. Tuh, Semua orang saya yakin bisa ketapel asalnya. Tapi saya akan menyediakan teknik di mana berketapel itu setidaknya nggak berhasil, tetapi mengurangi kegagalan. Ini maaf ya, moto yang digunakan oleh senior terdahulu. Oh gitu. Jadi walaupun belum ketemu target, tapi apa namanya meminimalisir ya. Minimalisir kegagalan. Jadi ada tekniknya. Tekniknya adalah ketika peluru gotri ya, masukkan di kantong peluru. Yang pertama adalah jangan sampai kantong peluru ini panjang pendek sebelah seperti ini. Nah, usahakan sama ya, sama panjangnya si kantong peluru. Sama ya di sininya. Ini yang pertama.
yang setiap hari kita latih adalah menselaraskan ini, jangan sampai nah, ketika ini udah rata, anggap ini udah ada peluru ya, pencet seperti ini. Nah, ketika kita genggam seperti ini dengan ujung jari dan tunjuk, taruh di sini. Sikutnya angkat, jangan sikut ke bawah. Kenapa sikut diangkat? Karena untuk meluruskan si kantong peluru. Kalau sikutnya turun, dia pasti begini. Kantong peluru akan bengkok. Nanti peluru terbangnya akan nggak lurus, akan seperti mengampul. Oh, berarti itu kalau kita bahas dulu mengampul berarti. Ya. Jadi ketika kita taruh di sini, kita tarik, mata kita yang atas merah, yang bawah melek, lihat karet. Oh, berarti mata itu yang dekat dengan ada ya. Lihat karetnya atas sama bawah sampai sama rata. Lalu target itu diluruskan dengan karet. Si targetnya apa nih? Kaleng, buah. Yang penting nggak boleh binatang. Kita olahraga udah dilegalisasikan. Nggak boleh buat berburu. oh, Nah, satu tuh ingat, nggak boleh buat berburu. boleh. Kita untuk olahraga. Kaleng boleh, spinner boleh, paper target boleh. Jadi kertas yang di print yang ada bulat-bulatnya. Udah kan jarak untuk melatih akurasi wajah ini, gak usah jauh dulu. Kita punya standar yaitu 10 meter. 10 meter. Mari kita coba dengan 5 meter. Yang dekat-dekat dulu. Ya, gunakan 5 meter. Apa jarak tembak atau bentukan aiming atau apa? Iya. Jadi dia. Ketika kita sudah membidik dengan jarak 5 meter, lalu kita lepas. Ya. Nah, kalau kita sudah merasa ketemu dengan jarak 5 meter, kita mundur 2 meter, jadi 7 meter. Kalau kita sudah menemukan lagi, usahakan 10. Nah, 10 itu sudah mengikuti standar olahraga di Perkapin. Nah, itu. Jadi dari awalan buat ini ada standarisasi dan juga pas kita udah bisa, kita mau target ada standarisasi. Jadi 10 meter. 10 meter. Itu buat jarak dewasa. Jarak dewasa. Buat dewasa itu 10 meter, tapi yang jaraknya Kalau lomba anak sementara memang diterapkan di 7 meter. oh, di 7 meter. Itu hanya tidak baku ya. Iya. Hanya tergantung lapangan-lapangan. Iya. Ada yang itu ada. Perubahan tekniknya nanti kan diatur oleh Teknis pokoknya itu. Perkatin. Ya. Yang penting kita sudah ikutin standarnya untuk latihan. Betul. Nah, itu. Nah, sekarang kalau kita tadi berbicara standar ini kan tapel, nah mungkin juga selain itu kan pasti ada pelurunya dia, ada pelurunya. Nah, ada standarisasi peluru juga nggak nih? Standarisasi peluru yang selama ini kita gunakan adalah Botri baja, yaitu 6 mili. 6 mili. Tetapi yang akan nanti insya Allah diterapkan, ya masih dalam kebijakan, itu nanti jadi 8 mili untuk olahraga nasionalnya. Berarti sekarang masih digodok lah ya? Ya, masih digodok. Jadi gimana mungkin teman-teman bisa memakai yang sekian itu, jangan khawatir, silakan aja, karena memang ini belum baku banget bahwa ini harus begini, harus begini juga sekian panjang atau mana, ukuran berapa, yang penting kita senang aja dulu, kita main dulu, kita lestarikan permainan. Iya tak? Ini rendernya gitu, semangat apa sih? Ini juga sini saya salah satu. Ya, mungkin Pak Arif sekarang